Kita bangkit berdiri, kita mau lanjut puji Tuhan lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Bagiku seperti
mempersiapkan hati kita.
Haleluya. Bapa, kami mengasihi Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau menyelamatkan kami untuk kami menyembah Engkau. Dan pagi ini kami ada di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih karunia-Allah kami ada pagi ini. Biarlah pujian, pengagungan kami menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami mau dengarkan firman. Berkata-katalah Tuhan sebab kami mendengar. Roh Kudus mengurapi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Baik, luar biasa. Tuhan heran sekali ya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya memberi judul khotbah, Membangun Tempat Rahasia. Beberapa orang, saudara-saudara, juga ada negara-negara yang bikin bunker ya, atau bunker, satu lubang perlindungan, benteng pertahanan yang dibuat di bawah tanah. Di sana mereka bersembunyi dan mendapatkan keamanan, ketenangan. Saudara-saudara, tetapi yang kita akan belajar saat ini membangun tempat rahasia. Kita akan membacanya dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan ayat itu, kita akan membacanya bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bagian dari doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan kita tahu bersama ya, doa Bapa kami ini bukan sekedar untuk dihafalkan begitu saja, tetapi ini menjadi kerangka sesuatu yang mengandung banyak kebenaran. Tapi saat ini kita belajar tentang ayat 6. Yesus mengajar dan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, kita bersyukur sekali karena kita boleh mengenal, memanggil Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya itu dengan sebutan Bapa. Dan hal ini dimungkinkan karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, dan siapa yang menerimanya, menerima Yesus anak Allah itu, dijadikan kita anak-anak Allah. Jadi itulah sebabnya kita bisa memanggil dia Bapa. Kita bisa mendekat dengan dia. Tidak perlu ada yang menakutkan, sebab hubungannya sangat intim sekali. Dan inilah kekristenan, boleh memanggil dia yang maha segalanya sebagai Bapa. Minggu lalu tentu ingat Saudara Pendeta Muda Jerry berkata, Bapa dari kata Ab, saudara-saudara, mengandung arti sumber segala sesuatu. Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sumber segala sesuatu. Amin.
Dan saudara-saudara, dia mengajar kita, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, dan sendiri dengan Bapa yang tersembunyi. Itu bicara tentang saudara-saudara doa. Jadi tempat rahasia, tempat tersembunyi, bicara tentang doa. Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari jangan hanya jadi anak Tuhan yang senang berbakti. Walaupun berbakti, beribadah di rumah Tuhan adalah kewajiban. Sekalipun kita tidak menjadikan itu sebagai kewajiban semata, saudara-saudara, tapi lebih kepada kesukaan. Tapi inilah perintah, bagus Bapak Ibu Saudara datang beribadah sebab ini kehendak Allah. Tetapi selain beribadah, saudara-saudara, di tiap-tiap minggu seperti ini, baiklah Bapak Ibu Saudara dan saya bangun tempat rahasia. Bangun kehidupan doa. Bangun kehidupan memuji, menyembah Tuhan. Harus ada saat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya menarik diri dari segala kesibukan, lalu sendiri dengan Tuhan. Kita akrab, kita intim dengan Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Sebab ada berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di tempat rahasia itu, di tempat yang kita sama Tuhan saja. Itu bicara tentang di saat kita berdoa. Yang pertama saudara-saudara, berkat itu adalah menemukan harta terpendam. Saya mengajak kita untuk membaca Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ketiga. Yesaya 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Terjemahan lain berkata, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan di tempat yang gelap. Terjemahan bahasa Inggris jelas tulis di tempat rahasia. Dan saudara-saudara, inilah janji Allah kepada Kores, raja kafir. Dan saya percaya saudara-saudara, kalau dia janji, apalagi janjinya sama orang yang tidak kenal Allah, pasti digenapi. Sebab kalau tidak, ya malulah saudara-saudara Allah. Jadi Tuhan pernah berfirman kepada raja kafir ini, yang di mana Tuhan menyuruh dia supaya melepaskan tawanan orang-orang Israel milik kepunyaan Tuhan. Dia berkata, Kores, lepaskan umatku, biar mereka pulang ke Yerusalem. Bukan cuma itu, biar mereka membangun bait Allah. Ini raja kafir sudah diperintah Allah supaya melepaskan umatnya, disuruh untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Bukan cuma itu saudara-saudara, dia pun mengirim semua perkakas rumah Allah yang pernah dirampok oleh Raja Nebukadnezar dulu dan dibawa ke Babel, supaya dikembalikan kepada orang-orang Israel yang akan membangun bait Allah. Jadi saudara-saudara, raja ini nurut sekali. Dia patuh. Sayang ya, tawanan disuruh melepas, lalu masih suruh membangun bait Allah. Tapi ini nurut saudara-saudara. Dan Tuhan kasih janji, aku akan memberikan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Dan saya percaya janji ini pasti digenapi. Tetapi ayat ini juga bicara tentang kalau saja Bapak Ibu Saudara dan saya ada di tempat rahasia. Tadi kita tahu bersama tempat rahasia adalah masuk ke dalam kamar,
tutup pintu dan berdoa. Tempat rahasia bicara tentang doa, pujian, penyembahan. Tempat rahasia bicara tentang ada di hadirat Allah seperti saat ini. Dan saudara-saudara, kalau kita ada di hadirat Tuhan, kalau kita memuji, menyembah dan berdoa kepadanya, Alkitab janji, Tuhan janji akan memberi kita menemukan harta yang terpendam itu. Saudara-saudara, sekalipun ada di tempat yang gelap, jadi di tempat di mana kita sedang ada dalam kesukaran, Tuhan janji akan berikan harta terpendam itu. Dan apakah yang dimaksud menemukan harta benda terpendam saat Bapak Ibu Saudara ada di tempat rahasia, walaupun keadaan di sekitar kita gelap dengan kesukaran hidupnya? Apakah artinya? Saya mau berkata bahwa harta terpendam bicara tentang Yesus. Mengapa? Sebab 1 Petrus 2 ayat 7, bagi kamu yang percaya, Yesus mahal. Bisa berkata amin? Mahal itu berarti dia menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dia harta kita. Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu Saudara menjadikan Yesus harta kekayaan kita? Saya tidak tahu. Tapi yang saya mau katakan adalah harta di dunia ini bersayap. Suatu saat kalau kita lebih cinta kepada pemberian Tuhan daripada kepada pemberinya, bisa terbang. Harta dunia yang ada, saudara-saudara, tidak bisa menolong. Lumpur lapindo, saudara-saudara, manusia yang selamatkan hartanya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya jadikan Yesus harta itu, dia berkuasa menyelamatkan dan melindungi kita. Amin. Jadikanlah dia harta kita yang mahal, saudara-saudara. Jangan tukar dengan semangkok kacang merah cuma untuk puaskan perut kita. Cuma karena perkara-perkara jasmani kita tukar dia. Jangan. Saudara-saudara, jadikan Yesus harta yang mahal. Nah, kalau kita ada di tempat tersembunyi itu, di tempat rahasia, waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita akan menemukan harta itu, Yesus itu. Mari kita baca Wahyu 1 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Wahyu 1 ayat 10 berkata begini, pada hari Tuhan, aku, Rasul Yohanes, dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suatu suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih betah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya, N-nya besar, ia memegang 7 bintang gembala sidang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah,
Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara, Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos sendiri. Karena Injil dia dibuang ke sana setelah dianiaya dan tidak mati. Yohanes dibuang ke Patmos. Nah, saudara-saudara, ada di Patmos sendiri dengan Allah. Bicara tentang dia ada di tempat rahasia. Ayat 10 tadi dikatakan pada hari Tuhan, pada hari pertama minggu itu. Saudara-saudara, itu bicara tentang lagi ibadah sama Tuhan. Atau pada saat roh Tuhan nyata berkuasa atasnya. Itu bicara tentang lagi kontak dengan Tuhan, lagi terhubung dengan Tuhan, lagi intim dengan Tuhan. Dan sudah lihat pada saat kita seperti Yohanes yang mau ada di tempat rahasia, yang mau terhubung dengan Tuhan, yang mau intim dengan Tuhan, yang mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ayat 17, saudara-saudara, Yesus harta itu nampak. Jadi Yohanes ini menemukan Yesus, harta yang terpendam saat di tempat rahasia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun tempat rahasia. Mari kita terus mengasihi Tuhan, sebab tidak mungkin kita berdoa dan akan alami hadiratnya kalau tidak ada api dari mezbah korban bakaran. Artinya kalau tidak ada api cinta Tuhan, ibadah, pujian, penyembahan, doa kita pasti kering. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingat kasih yang besar, di mana dia telah mati untuk kita, saudara-saudara, lalu kita mengasihi dia, saya percaya kita inginnya dekat dengan dia, inginnya kita intim dengan dia, inginnya kita bersekutu dengan dia. Dan percayalah, kalau sungguh-sungguh kita ada di tempat rahasia, janjinya kita akan mendapatkan harta yang terpendam. Kita akan dapatkan Yesus itu. Dan saudara-saudara, kalau kita mendapatkan Yesus, dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Di dalam dia ada segala-galanya. Bisa berkata amin? Dan saya percaya kalau saja Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh punya waktu khusus, sedikit-sedikit saudara ada di tempat rahasia karena kita cinta dia, tapi juga karena kita membutuhkan dia. Dia janji dia akan berkenan ditemui, dan dia harta, dia andalan kita, dia segalanya. Sudah mendapatkan Yesus berarti di tempat rahasia kita akan melihat mujizat penyediaan Allah mengalir. Sebab dari A sampai Z, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara, jangan lari ke kanan dan ke kiri. Jangan berharap kepada manusia. Jangan andalkan manusia. Kita jadi orang-orang terkutuk, saudara-saudara. Benar. Jangan andalkan siapapun. Tapi larilah ke tempat rahasia. Dulu hamba-hamba Tuhan tua selalu mengajar ke kita supaya pakai apa? Pakai apa ini? Lutut. Masihkah Bapak Ibu Saudara pakai lutut? Ayo pakai lutut. Bangun pagi pakai lutut, saudara-saudara. Puji sembah Tuhan, berdoa. Saya percaya ada mujizat penyediaan Allah yang hebat. Dan ini dialami oleh istri dari Nabi yang punya 2 anak. Jadi 2 Raja-Raja 4 ayat 1 mencatat ada seorang nabi, saudara-saudara, waktu hidup
Dia sempat hutang. Saya tidak tahu kenapa pendeta ini hutang, saudara-saudara. Tapi waktu dia meninggal, dia berarti meninggalkan warisan hutang. Penagih hutang datang kepada istrinya, kalau tidak sanggup bayar hutang, 2 anakmu harus bekerja sebagai budak. Istri Nabi datang kepada Elisa, dan Elisa kasih jalan. Pinjam semua tempayan ke tetangga-tetangga sebanyak-banyaknya. Jangan hemat-hemat, pinjam semua. Setelah itu, kamu dan 2 anakmu bersama minyak dalam buli-buli itu ada di dalam. Kunci pintu. Itu kan bicara tentang tempat rahasia. Itu tempat di mana cuma mereka dan Tuhan saja. Itu keintiman. Itu ada di hadirat Tuhan. Dan saudara-saudara, minyak itu terus mengalir. Mamanya lihat, sudah penuh semua ini. Ayo cepat dekat-dekat. Penuh sampai semua terisi. Minyak itu berhenti mengalir. Saya percaya ini masih bisa terjadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang ada-ada saja, bisa berkata amin. Andalkan Tuhan, saudara-saudara, Dia bisa lakukan mujizat untuk penyediaan. Yang heran, sepertinya ada saja jalan. Di pasal-pasal sebelumnya, Elia pergi ke tepi sungai Kerit karena perintah Tuhan. 3,5 tahun tidak turun hujan. Musim kemarau yang berkepanjangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena nurut di tepi sungai Kerit, dia sendiri sama Tuhan. Itulah tempat rahasia bagi dia. Alkitab berkata, tiap pagi dan petang selama 3,5 tahun. Tuhan perintahkan burung gagak bawa roti dan daging. Ini pagi dan petang, nggak pernah absen. Nggak cuma pagi atau kadang malam petang, enggak, pagi petang selama 3,5 tahun. Itu kan bicara kalau saja kita berdoa, Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Ini heran sekali. Saya tidak sedang mengajar teologi kemakmuran, saudara-saudara. Tetapi adalah janji Tuhan juga memelihara kita semua. Asal kita mau ada di tempat rahasia. Dari A sampai Z. Itulah Yesus kita, harta kita. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Dari A sampai Z berarti di tempat rahasia ada ketenangan. Ada damai sejahtera. Saya tidak tahu karena persoalan, karena kesukaran yang ada. Kita kehilangan ketenangan. Tetapi saya mengingat pagi-pagi itu dalam 2 Raja-Raja pasal ke-6. Elisa sedang berdoa. Saya menyebutnya dia ada di tempat rahasia di Dotan. Saudara-saudara, dan tanpa dia ketahui ada pasukan musuh sedang mengepung rumahnya. Sudah nggak bisa lari. Tetapi saudara-saudara, dia tenang aja. Tapi beda dengan bujangnya, saudara-saudara, yang pagi-pagi dia bangun tidak berdoa dulu. Siapa di sini yang kalau bangun pagi tidak berdoa, angkat tangan, Tuhan mengampuni, saudara. Ada langsung godok air, langsung goreng pisang. Saudara-saudara, pada saat bujang ini buka jendela, dia lihat musuh mengepung. Perkataannya negatif. Dia berkata, Tuanku, celaka kita. Selalu. Kalau mulai hari yang baru, mulai sesuatu yang baru tanpa Tuhan, tanpa mulai dengan Tuhan, pasti ketakutan. Pasti
bayang-bayang kecemasan memenuhi kita. Celaka dan perkataannya negatif. Saudara-saudara, hati-hati dengan perkataan. Sebab apa yang kita katakan, itu yang akan terjadi. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Lalu saudara berkata contoh, rugi, dia akan balik, saudara, rugi sungguhan. Jatuh ini jatuh hancuran. Bisa saja jatuh. Sebab apa yang kita katakan, itu berkuasa. Lagi-lagi saya berkata, bahwa alangkah kokohnya perkataan orang benar, kata Ayub 6 ayat 25. Itu seperti cincin metai raja yang sulit dicabut. Karena itu kalau kita berkata kepada anak, bodoh sungguhan. Dan kita yang rugi. Anak sing kedua ini nggak punya masa depan. Siapa yang nangis nanti kalau sampai benar ini terjadi? Tapi itulah yang kita sendiri tabur lewat perkataan. Kita sendirinya menghukumnya, saudara-saudara. Kita yang memenjara dia sehingga segala aliran kreativitas yang Tuhan beri mati, saudara-saudara. Di penjara, gak bisa apa-apa. Saya pernah membaca seorang yang IQ-nya jauh lebih tinggi dari Albert Einstein. Saudara-saudara, tapi entah kenapa dia tidak seterkenal Einstein sampai sekarang. Nggak jadi. Padahal saudara-saudara, dia pintar sekali. Saya tidak tahu apakah orang tuanya suka mengutuki dia atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mulai dengan Tuhan seperti Elisa ada di tempat rahasia. Sebelum buka toko, sebelum ke tempat kerja, kita mulai dulu dengan Tuhan di tempat rahasia. Tempat rahasia bicara tentang doa, pujian, penyembah. Kita akan temukan Yesus, harta itu. Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Di dalam dia ada semua. Dialah segalanya. Kita akan tenang. Elisa tenang sekali. Dan saudara-saudara, dia berkata, jangan takut. Sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak. Jadi kita tahu sekarang saudara-saudara di tempat rahasia. Kita dapatkan Yesus. Penyedia yang heran. Sumber ketenangan kita. Bahkan saya menyebutnya ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita. Yunus, Tuhan izinkan masuk ke dalam perut ikan. Dan pada saat dia ada di tempat yang gelap itu, saudara-saudara, saya menyebutnya di tempat rahasia. Yunus 2 ayat 1 berkata, berdoalah Yunus. Berarti dia ada di tempat rahasia. Dan saudara-saudara, waktu dia berdoa kepada Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Alkitab mencatat berulang kali atas penentuan Allah, maka Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Saya mengajak kita untuk bangun tempat rahasia. Artinya, ambillah waktu untuk diam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Dia, intim dengan Dia. Ada ketenangan, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Harta kita itu. Bisa berkata amin. Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku. Terjemahan lain berkata, akan mengejar aku, akan memburu aku. Jadi saudara-saudara, kalau saja Bapak Ibu Saudara senang ada di hadirat Tuhan, saya percaya kebaikan kemurahan Tuhan mengejar kita. Kemana saja, di mana saja. Saudara-saudara, kebaikan kemurahan Tuhan ikuti, kejar. Bukan kita yang kejar kebaikan dan kemurahan Tuhan. Capek. Belum tentu dapat juga. Sungguh.
Nah kadang kita suka bolak-balik saudara-saudara. Maunya enak lalu kita pakai kekuatan sendiri, stres. Tuhan sebenarnya sudah kasih jalan. Bekerja harus. Alkitab ngajar kita bekerja. Tetapi saudara-saudara, bangunlah tempat rahasia. Sebab di sana kita temukan Yesus. Harta itu. Dari A sampai Z ada semuanya. Tapi bukan hanya hal-hal seperti ini saja yang kita nikmati untuk hidup yang fana ini. Saya mengajak kita untuk membaca Wahyu pasal yang keempat, ayat 1. Tadi Wahyu 1 ayat 10 ya. Sekarang pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar di pasal 1 ayat 10 berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saya mau berkata begini kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saja Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mencari Tuhan, yang senang ada di tempat rahasia, yang senang berdoa, yang senang memuji Tuhan, yang senang menyembah Tuhan. Maka bukan cuma dapatkan Yesus harta terpendam itu. Ayat dalam Wahyu 4 ayat 1 menunjukkan Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi Kristen yang naik level. Naiklah kemari. Naik. Kita tidak akan seperti 30-40 tahun yang lalu pertama kali jadi Kristen begitu. Saudara, tidak. Saudara dan saya akan meningkat di dalam Tuhan. Kita akan bertumbuh di dalam Dia. Itulah sebabnya berkat bagi yang ada di tempat rahasia, selain ada mujizat penyediaan Allah, ketenangan, kebaikan Tuhan, dan semua damai, sukacita, berkat, dan lain sebagainya, sudah pasti dia alami kebangunan rohani. Pasti. Jadi ada kekuatan Tuhan yang membuat orang yang senang memuji menyembah Tuhan itu menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang hidup. Bukan kelihatannya hidup tapi mati seperti jemaat di Sardis, bukan. Tapi dia benar-benar hidup, dia bangun. Nah itu seperti yang terjadi dengan Nabi Elisa berdoa untuk anak dari perempuan Sunem yang mati. Saudara-saudara, dibawalah ke tempat atas, cuma Elisa, anak yang mati, dan Allah. Lalu itu bicara tentang di tempat rahasia, anak ini bangun. Jadi di tempat rahasia, mestinya ada kebangunan rohani. Harus. Bagi pribadi penyembahnya, bagi pribadi Bapak Ibu Saudara yang berdoa. Iya. Jadi saudara-saudara, Kalau tidak, pasti ada yang salah ini. Ada yang salah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya cuma hanya senang memuji menyembah Tuhan saudara-saudara, tapi tidak ada kebangunan rohani yang sungguh-sungguh, kita perlu bertanya. Sebab tidak bisa tidak saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Yohanes ada di tempat rahasia, bukan cuma temukan Yesus sumber segala-galanya, tapi rohani Bapak Ibu Saudara dibangun dan naik level lebih tinggi. Tidak terus jadi kanak-kanak di dalam Tuhan, tapi meningkat di dalam Dia. Harus. Itulah sebabnya beberapa minggu yang lalu kita belajar, kalau kita benar-benar terhubung dengan Tuhan, seperti ranting yang melekat menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan pokok anggur Yesus itu. Tidak bisa tidak. Konsekuensi logisnya adalah dia berbuah banyak. Kalau tidak, pasti ada yang salah.
Pasti sudah. Sudah. Jadi berbuah, apalagi berbuah banyak, itu bukan maunya pendeta. Semua kita kalau benar-benar terhubung dengan Tuhan, ada di tempat rahasia intim dengan Tuhan, maka kekristenan kita bertumbuh dan berbuah-buah. Naik level. Gak terus begitu aja. Gak kenaan, ya tetap gak kenaan. Suka misu-misu dulu, sekarang misu-misu. Terlibat pelayanan, masih misu-misu, masih gak kenaan. Itu ada yang salah. Ada yang perlu diperiksa pakai stetoskop rohani ini. Iya. Sebab pasti ada kebangunan rohani. Pasti naik level. Yesus berkata, naiklah kemari. Aku akan menunjukkan apa yang akan terjadi. Kitab Wahyu bicara tentang kitab akhir zaman. Saudara-saudara, pembukaan meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada cawan murka Allah, ada sangkakala dibunyi. Semua saudara-saudara. Kalau saja Bapak Ibu Saudara dan saya senang ada di tempat rahasia, saudara dan saya akan ngerti bahwa kita ini sebenarnya hidup di penghujung akhir zaman. Tuhan kasih tahu, ayo naik, kamu akan lihat apa yang akan terjadi. Sebelum dia datang kembali. Antikris yang akan memerintah dan lain sebagainya. Sudah membuat orang bersiap sedia. Membuat orang bangun. Sebab kalau aku tidak sungguh-sungguh, kalau aku tidak punya minyak, apalagi cadangan minyak, aku pasti tertinggal. Tidak masuk dalam gereja yang sempurna, tidak disingkirkan. Ini akan membuat dia bangun. Jadi saudara-saudara, itulah berkat bagi mereka yang ada di tempat rahasia, yang sungguh-sungguh terhubung, yang sungguh-sungguh terintim dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa. Dia akan ngerti bahwa dunia ini sedang menuju akhirnya. Dan sebelum itu saudara-saudara, kita yang ngerti ini saudara-saudara akan lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri jelang kedatangan Yesus kembali. Itulah yang kita dapatkan dari tempat rahasia ini. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk bangunlah tempat rahasia. Terhubung sungguh-sungguh dengan dia. Jangan lagi santai-santai. Apa yang belum saudara alami dengan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, cinta kepada firman-Nya, kesukaan kepada firman-Nya belum ada. Saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa harinya semakin dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bisa nampak dari buahnya. Ya, sungguh. Saya boleh acting saudara-saudara di mimbar ini dengan memuji, menyembah Tuhan begitu rupa. Tapi kalau hidup ini tidak hasilkan buah yang banyak dan manis, bohong. Tidak ada kerinduan untuk sesuatu, mempersiapkan diri jelang Tuhan makin dekat ini. Oh, kalau kita masih santai saja saudara-saudara, kita cuma fokus dengan apa yang ada di dalam dunia ini sampai khotbah mintanya berkat, pertolongan. Saya mau bilang, mesti kembali ke tempat rahasia. Dia akan ajak kita, ayo naik ke atas, naik level. Lihat
apa yang akan terjadi jelang kedatanganku kembali. Berikutnya saudara-saudara, di tempat rahasia ada pewahyuan. Alkitab tidak perlu ditambah lagi, sudah sempurna, tidak ada kesalahan, sudah cukup. Tapi pewahyuan yang dimaksud adalah petunjuk-petunjuk Allah bisa dinyatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang ada di tempat rahasia. Bapak, Ibu, Saudara yang suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan karena cinta ya, jadi terhubung terus. Berapa kali saya mendengar seorang anak Tuhan cerita sama saya, saudara-saudara, tentang ada niat jahat dari orang yang coba ganggu dengan sesajen dari orang-orang pintar atau dukun di rumahnya. Tuhan kasih tahu dia dalam mimpi. Saya masih dengar beberapa cerita lain, saudara-saudara, dan saya mau berkata, pada saat kita intim dengan Tuhan, dia bisa kasih petunjuk apa yang dia mau lakukan tentang sesuatu, saudara-saudara, apa yang harus dikerjakan. Itu dibayangkan seperti Musa yang naik ke atas gunung Sinai. Di sana dia dapatkan 10 perintah Allah, 2 loh batu itu. Tetapi juga di sana dapat petunjuk-petunjuk tentang pembuatan atau pembangunan kemah tabernakel. Bagaimana bahan-bahannya apa saja, bentuknya seperti apa, terbuat dari apa, ukurannya berapa. Semua petunjuk-petunjuk yang harus dikerjakan didapatkan waktu Musa sendiri dengan Allah. Waktu ada di tempat rahasia. Jadi waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada di tempat rahasia, kalau sungguh-sungguh terhubung ya, kalau memang sungguh-sungguh saudara dan saya mengasihi dia dan itu intim dengan dia, saya percaya dia masih dapat memberi petunjuknya tentang apa yang harus dikerjakan. Amsal 28 ayat 5 bagian B berkata, sebab siapa yang mencari Allah, terjemahan lain berkata siapa yang worship Allah, ia mengerti segala sesuatu. Itu Amsal 28 ayat 5 bagian B. Jadi siapa yang menyembah Tuhan, siapa yang ada di tempat rahasia, siapa yang katanya suka memuji dan menyembah Tuhan, bagian B katakan, dia akan ngerti segala sesuatu. Artinya Tuhan beri pengertian. Jadi saya mengajak semua jemaat GPD Jajak, semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan yang ada. Ayo cari Tuhan. Ayo tinggal di tempat rahasia. Ayo suka menyembah Tuhan. Dia akan jadikan kita jemaat yang ngerti. Bisa berkata amin? Iya. Ngerti, saya ini suami. Harus mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Bahkan menyerahkan nyawanya. Ngerti. Sehingga dia akan sayang kepada istrinya. Sebab memang itu petunjuknya Tuhan. Demikian juga dengan istri. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Dia ngerti, aku istri, aku mesti tunduk kepada suami. Tapi suami nggak boleh macam-macam, mesti tunduk. Suami urus diri sendiri. Kerjakan tanggung jawab. Minggu lalu saudara pendeta Jerry tutup walaupun itu khotbah masih di pria atau di bapak-bapak sebab parenting series ya.
Tapi kan diakhiri dengan semua itu berarti suami, istri, anak-anak berfungsilah. Jadi jangan tuntut, istri tunduk. Nggak usah tuntut lah. Berfungsi dulu. Apakah kita ini suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan nyawanya. Ini mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau belum, jangan paksa istri untuk tunduk. Demikian juga istri nggak boleh berkata, suami kasih aku. Nggak usah. Pikir diri sendiri, aku sudah tunduk belum seperti Tuhan. Mau kita tunduk. Dan orang yang senang memuji menyembah Tuhan adalah orang-orang yang ngerti segala sesuatu. Ngerti saya ini suami, saya ini istri. Saya himbau kepada para pelayan WL Singer, pastikan saudara-saudara adalah orang yang mengerti. Jangan hanya cuma pelayanan, ternyata saudara bukan suami yang ngerti istri. Ternyata saudara bukan istri yang ngerti sebagai istri bagaimana terhadap suami. Ini bahaya. Demikian juga dengan anak-anak, ngerti. Ya harus menghormati orang tua, apalagi sudah kerja banting tulang. Saudara-saudara, ngertilah hormat. Ngertilah berbakti. Nah itulah orang-orang yang terima berkat waktu dia ada di tempat rahasia. Dan saya berdiri di depan jemaat yang ngerti. Bisa berkata amin? Ya. Saudara-saudara, dalam Kidung Agung 2 ayat 14 dikatakan, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajah. Ini ucapan Salomo kepada gadis Sunem, kekasihnya. Dari sini kita belajar, jangan terus kanak-kanak. Tumbuhlah jadi pribadi kekasih Tuhan. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata kekasih Tuhan yang digambarkan sebagai gadis Sunem itu seperti merpati di celah-celah batu di tempat rahasia. Saya mengajak kekasih Tuhan, senanglah ada di tempat rahasia. Senang di hadirat Tuhan. Temukan Yesus A sampai Z. Tapi juga saudara-saudara di tempat rahasia. Keintiman dengan Tuhan. Menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya seperti merpati yang elok parasnya. Dan merdu suaranya. Kata-kata kita, kata-kata iman, kata-kata firman, kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang membangkitkan semangat. Bukan kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang menghukum, kata-kata yang fitnah, kata-kata yang gak benar, kata-kata yang bikin kacau. Oh bukan. Dan itu ada di tempat rahasia. Itulah sebabnya bangunlah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Di tempat rahasia menjadikan kita pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Sedih sekali ya, kalau sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan, orang tidak melihat kita berubah. 20 tahun ikut Tuhan. Ya sama. Merokok, ya sampai sekarang merokok. Senang lihat gambar video porno, masih ya.
misu-misu, tambah nemen. Masuk pelayanan lagi. Jangan ya Dek ya, jangan ya Pak ya, jangan ya Bu ya. Jangan saudara-saudara. Mari kita ada di tempat rahasia. Bisa berkata amin. Akhirnya semua yang masih rahasia menjadi tidak rahasia lagi. Waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada di tempat rahasia. Waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya terhubung dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Pertolongan yang masih rahasia, artinya belum terlihat oleh mata, sebab ada di tempat gelap kan, tapi menjadi tidak rahasia. Dan saya mau berkata saudara-saudara, Allah kita ini Allah yang tahu menyimpan sesuatu dan akan dinyatakan. Saya mengingat kisah tentang si lumpuh di pintu gerbang Elok, saudara-saudara. Usia orang ini waktu ketemu dengan Petrus dan Yohanes yang mau sembahyang di jam 3 sore itu. Setelah berdoa, orang itu menatap supaya mendapat sesuatu. Yohanes dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Dan dia berjalan, usianya 40 tahun. Saudara-saudara, kalau usianya 40 tahun dan sudah lama di situ, berarti waktu Yesus ada di dalam dunia, saya percaya Yesus juga pergi ke sinagoge itu, ke rumah Allah itu, pasti lihat. Tapi kenapa ya Yesus tidak menyembuhkan? Itulah yang saya mau katakan, bahwa dia menyimpan sesuatu. Supaya nanti di zaman Petrus dan Yohanes, mujizat dinyatakan. Kebangunan rohani besar terjadi. Saya yakin sekali bahwa Tuhan tahu menyimpan sesuatu untuk kita. Dan dia akan mau nyatakan bahkan beberapa hari akan datang. Yang rahasia bagi kita sekarang. Yang kita tidak tahu sekarang. Asal kita terus terhubung dalam mengasihi, dalam mentaati dia. Saya percaya yang rahasia tidak lagi rahasia, semua akan dinyatakan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara, teruslah terhubung. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, intim. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara selama hidup belum pernah bawa jiwa, saya mau katakan keintiman, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu kamu dan Allah. Itu intim. Nah, kalau intim, pasti melahirkan. Apalagi intimnya sama Tuhan, pasti melahirkan. Pasti berbuah. Nah, inilah yang Tuhan mau bagi kita. Ada mujizat penyediaan Allah yang heran, ada ketenangannya menjadi ketenangan kita. Ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kejar jemaat GBDI Jajak. Amin. Ada nyanyian berkata, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan.
saudara hadapi pagi ini. Dia mengerti berdoa. Ada kebebasan, ada pertolongan. Semua yang masih rahasia Dia akan nyatakan bagi kita. Kita akan melihatnya. Nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi semua menyembah Dia, Yesus. Saudara berdampingan dengan suami istri, sehati berdoa di tempat rahasia pada hal-hal heran terjadi. Haleluya, hanya untuk menyembah-Mu, hanya sekali lagi. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Lewat firman-Mu membawa sidang jemaat untuk masuk di dalam rahasia dalam doa. Ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau kami bersekutu dengan Engkau, kami akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mengalami pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kebawa kami sidang jemaat Tuhan untuk masuk di dalam tempat rahasia, yaitu bersekutu dengan Engkau lewat doa-doa kami kepada Tuhan. Benar Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau menilik sidang jemaat Tuhan. Apapun yang mereka hadapi di dalam keluarga, rumah tangga dan pekerjaan, kami bawakan semua dengan sehati. Di dalam doa kami kepadamu, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab apa yang kami doakan Tuhan. Tambahkan iman kami, harap kami kepada Tuhan, untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Mengalami kemurahan dan pertolongan Tuhan, untuk kami bertambah-tambah di dalam iman kasih setia kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami semua. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami akan menerima kegenapan janji firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang berkuasa. Yang dapat memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan bagi kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah hadir dan sudah bersehati menyembah dan berdoa kepada Amin. Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan dengan iman kami, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan semuanya. Ya. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.